Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi, praktisi talent mapping. Dan kali ini teman-teman saya mau ngajakin ngobrol teman-teman semuanya untuk ngobrolin tentang sadar potensi, bikin percaya diri. Oke, sudah siap? Ya, yuk kita mulai dengan melihat di sekitar kita. Saya yakin teman-teman sekarang lagi duduk manis dengan berbagai macam hal di sekelilingnya. So, silakan pilih dua benda, lalu sebutkan apa yang membuat teman-teman benda itu jadi spesial. Apa sih yang bikin spesial? Silakan pikirkan, boleh, atau tuliskan di dalam kolom komentar. Sudah? Oke, bagus. Next. Nah, berikutnya adalah bagaimana jika salah satu bagian dari benda tersebut mengalami kerusakan atau disfungsi. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Sudah mulai dipikirkan? Cakep. Baik. Nah, kenapa sih saya nanya seperti itu? Oke, begini teman-teman. Saya mau ngajakin teman-teman flashback dulu ke beberapa tahun sebelum tahun ini, ketika kita masih kecil, ketika kita masih remaja mungkin ya. Nah, katakanlah saya memiliki sebuah handphone. Kemudian saya menyenangi handphone tersebut. Saya suka karena handphone tersebut bisa untuk SMS, kemudian telepon. Walaupun di rumah juga sudah ada telepon rumah, tapi tetap memiliki handphone menjadi sebuah kepraktisan tersendiri pada saat itu. Ya, saya suka karena saya tahu fitur uniknya. Saya tahu karena dengan handphone ini bisa berkirim pesan, dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh telepon rumah. Kemudian praktis bisa dibawa kemana-mana. Nah, satu ketika handphone saya ini mengalami kerusakan. Artinya begini, kalau zaman dulu tuh kan, kalau kita ngomongin handphone, itu tidak seperti sekarang. Kemudian kita bisa buka casingnya, kemudian kita bisa temukan baterainya, kita bisa copot dan pasang sendiri baterainya. Nah, ada kalanya kita punya handphone yang itu butuh dikaretin. Pernah mengalami? Nah, butuh dikaretin supaya apa? Supaya baterainya itu bisa rapat. Ketika rapat, maka akhirnya tulisan di layar itu muncul. Namun ketika ternyata baterainya nggak rapet nih, layar di depan itu bisa blur. Jadi kebayang ya, dulu handphone belum berwarna, kemudian layarnya blur, jadi garis-garisnya bisa hilang gitu ya, karena baterainya nggak rapet. Kita pakai karet, ya, kita siasati, dan kita nggak masalah dengan itu. Nah, teman-teman, ini hal yang menarik buat saya. Kenapa? Karena ternyata begini, ketika kita melihat sebuah benda dengan melihat fitur uniknya, dengan merasakan manfaatnya karena fitur unik tersebut, maka kita bisa fokus pada manfaatnya. Kita bisa fokus pada fitur uniknya. Sampai-sampai ada keterbatasan yang dimiliki oleh benda tersebut, kita tidak terlalu masalah. Bahkan kita siasati. Sama seperti handphone tadi. Kita fokus pada handphone tersebut bisa mengirim pesan, handphone tersebut adalah barang yang praktis, kita fokus pada fitur uniknya. Kenapa? Karena kita bisa merasakan manfaatnya. Sehingga apa? Ketika dia mengalami error dengan tadi harus dikaretin, kita nggak masalah, kita siasati. Kita temukan gimana caranya supaya tetap bisa fokus pada fitur uniknya. Nah, ini menarik teman-teman. Kenapa? Kalau pada benda saja kita bisa melakukan itu, kita bisa fokus pada kekuatan, harusnya kita pun bisa melakukan hal yang sama pada diri kita. Ya, seringkali ini yang sering kita lupakan nih. Kita lupa bahwa kita punya fitur unik. Kita lupa kalau kita punya kekuatan yang akhirnya membuat kita lebih istimewa, yang membuat kita spesial. Tapi seringkali kita justru fokus pada apa yang kita nggak bisa, apa yang kita tidak mampu. Sehingga apa? Ini yang menjadikan kita tidak percaya diri. Padahal ketika kita fokus pada kekuatan kita bisa temukan fitur unik kita, maka dari sini kita bisa merasakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, dengan fitur unik yang kita miliki, dan itu sudah bawaan, artinya sudah diberikan oleh Allah, fitur unik tersebut, kita bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan menyadari bahwa setiap orang adalah spesial. Sepakat ya? Oke. Nah, dari sini akhirnya muncul beberapa pertanyaan teman-teman. Di antaranya adalah seperti ini. Lah,
Lalu bagaimana caranya kita menemukan fitur unik tersebut? Ada berbagai macam cara bagaimana kita menemukannya. Salah satunya adalah dengan cara berdoa. Ya, kenapa? Karena tadi itu teman-teman, ini adalah titipan dari Allah, sudah dibawa satu paket Allah berikan kepada kita. Sehingga yang pertama ya kita berdoa, kita mohon pada Allah gimana caranya supaya kita bisa menemukan fitur unik kita. Yang kedua tentunya kita berusaha. Kita berusaha untuk mencari bagaimana dan apa sih sebenarnya fitur unik kita. Dan teman-teman, proses pencarian ini, proses pengenalan diri adalah proses yang tidak 1-2 hari, tapi proses yang sangat panjang, bahkan sepanjang hayat kita. Maka yuk terus berusaha untuk mencari apa sebenarnya fitur unik yang kita miliki. Nah, kali ini kita akan coba ngobrol bareng tentang bagaimana cara mencari fitur unik tersebut. Saya mulai dari ini. Ini adalah gambar Johari window. Seperti jendela dengan 4 sisinya, ya. Ini adalah salah satu cara untuk menemukan sebenarnya seperti apa sih kita. Nah, Johari window membaginya menjadi 4 area. Yang pertama ada open area, di mana area ini adalah area di mana saya tahu dan orang lain tahu. Nah, kebayang ya, kalau kita ngomongin fitur unik, maka di sini adalah saya tahu fitur unik saya, orang lain pun tahu fitur unik saya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang lain bisa merasakan manfaat dari fitur unik tersebut, saya pun bisa meluaskan manfaatnya kepada orang di sekitar kita. Terbuka. Yang kedua ada blind area. Di sini apa? Di sini orang lain tahu, tapi saya nggak tahu. Nah, ini seringkali terjadi juga teman-teman. Ketika apa? Ketika kita tidak sadar bahwa kita punya satu hal yang unik sampai orang lain mengatakan bahwa, kamu tuh unik loh. Kamu tuh spesial loh. Nah, seru ya. Nah, kalau sudah begini teman-teman, maka silahkan sadari bahwa apa yang disampaikan orang-orang lain tersebut coba diresapi apakah betul ini adalah fitur unik kita. Jangan-jangan sebenarnya sudah ada, tapi kitanya aja yang gak sadar. Maka sering-seringlah ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita, terutama dengan mereka yang sering berinteraksi dengan kita. Siapa tahu kita bisa mendapatkan hal yang baru mengenai diri kita yang selama ini belum kita pahami. Oke, yang berikutnya ada hidden area. Di sini apa? Di sini kita tahu, orang lain nggak tahu. Jadi, kita tahu kita punya fitur unik tersebut, tapi orang lain belum tahu. Nah, kalau begini seperti apa teman-teman? Menarik, karena artinya kita sudah sadar bahwa kita spesial. Kita sudah sadar bahwa kita punya fitur unik. Nah, kita pun sudah sadar bahwa kita punya manfaat untuk itu. Maka alangkah lebih baiknya dan lebih serunya jika kita bisa meluaskan manfaatnya dengan semakin membuka diri bahwa ini loh fitur unik yang aku miliki, supaya orang lain pun bisa merasakan dari fitur unik yang kita miliki tersebut. Ya, seru ya? Nah, yang menarik ini teman-teman, ada di area keempat yang disebut dengan unknown area. Di sini adalah fitur di mana saya nggak tahu, orang lain pun nggak tahu. Nah, menarik ya. Inilah kenapa saya berbicara bahwa proses pencarian diri adalah proses yang seumur hidup. Kenapa? Karena akan ada area unknown area ini di mana kita berusaha untuk terus mencari sebenarnya kita ini siapa dan maunya seperti apa. Jangankan orang lain, kita aja nggak tahu. Maka tugas kita adalah mencari tahu. Yuk cari tahu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mencari tahu ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, teman-teman, salah satu cara untuk bisa membuka hal di unknown area adalah dengan melakukan aktivitas sebanyak-banyaknya. Ya, silahkan teman-teman lakukan berbagai macam aktivitas sebanyak-banyaknya. Kemudian apa? Dari aktivitas tersebut teman-teman bisa memahami polanya. Karena ini adalah fitur unik, ini adalah satu hal yang alami, satu hal yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi secara nalurinya, secara alamiahnya dia akan keluar di setiap aktivitas yang kita lakukan. Maka silakan lakukan aktivitas sebanyak-banyaknya dan kemudian temukan polanya. Apa polanya? Contohnya begini. Ketika kita naik gunung dengan teman-teman kita, gitu ya. Maka setiap dari kita tuh punya alasan tersendiri loh, teman-teman, kenapa kita mau naik gunung. Misalnya nih, ada rekan kita yang dia
tertarik naik gunung karena kumpul-kumpulnya. Dengan naik gunung, kita bisa kumpul-kumpul bareng, bisa ngobrol bareng, bisa menjalin persahabatan bareng nih dengan teman-teman yang lainnya. Tapi ada juga yang suka naik gunung karena ingin menikmati alamnya. Ada lagi yang ingin riset misalnya, atau ada lagi yang ingin bersantai dan lain sebagainya. Nah, biasanya pola-pola yang sama pun akan muncul di aktivitas yang lainnya. Ketika dia menikmati naik gunung karena bisa berkumpul dengan teman-temannya, maka bukan tidak mungkin ketika dia beraktivitas di kantor pun dia merasakan pola yang sama. Dia menikmati suasana kantor, kenapa? Karena teman-temannya ramah banget, karena teman-temannya seru banget. Ini pola. Pola yang muncul yang sama terus dalam setiap aktivitas kita. Nah, teman-teman, silahkan dirasakan. Apakah dia akan muncul secara mudah? Kemudian kita menikmati? Apakah makin lama makin mahir? Akhirnya menghasilkan easy, enjoy, excellent, dan earn. Nah, ketika kita menemukan aktivitas, kemudian kita mengamati polanya, dan kita menemukan bahwa aktivitas tersebut adalah easy, enjoy, excellent, dan earn, maka itulah yang disebut dengan kekuatan. Kekuatan kita, ya. Nah, kemudian bagaimana teman-teman? Apa hubungannya kekuatan ini? Ini dia. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini, gambarnya kekuatan ada di sebelah sini di atas ya. Kekuatan ini didorong oleh pola tadi teman-teman. Polanya apa sih yang akhirnya muncul yang sama di setiap aktivitas kita? Dan pola-pola itu disebut dengan talents. Talents ini, pola-pola ini akan mendorong kita melakukan merespon dalam sebuah aktivitas. Akhirnya disebut dengan potensi kekuatan. Kemudian dari situ ketika kita berlatih, ada skill, attitude, knowledge, maka makin produktif disebut dengan kekuatan. Ya, jadi temukan polanya apa. Coba kita lihat satu demi satu. Apa itu bakat? Ya, bakat adalah pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang alami, berulang-ulang, dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Ini tadi teman-teman. Bakat juga bisa diartikan sebagai sebuah potensi bawaan yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan fitur unik. Ini, ya, fitur unik manusia. Sebuah pola yang dia akan muncul dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, bagaimana mendeteksinya? Nah, lihat 5 langkah berikut ini. Yang pertama, nagih. Artinya begitu kita lakukan tuh ketagihan. Seru ya ternyata kumpul sama teman-teman, besok lagi misalnya. Kemudian mudah. Bagi kita tuh bukan satu hal yang mudah ketika harus menjalin sebuah persahabatan, menjalin sebuah relasi misalnya. Kemudian mengalir. Ada kepuasan tersendiri dan akhirnya unggul. Ini 5 ciri bakat. Silakan teman-teman amati apa saja dalam aktivitas. Nah, itu dia bakat yang teman-teman miliki. Ya. Kemudian hubungannya apa? Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa setiap sifat alami kita tadi akan mendorong kita melakukan suatu aktivitas tertentu. Ya, kemudian dari sini kita bisa menghasilkan kekuatan dalam beraktivitas. Bakat akan menghasilkan kekuatan, dan sebaliknya dari kekuatan kita bisa menunjukkan bakat terpendam kita apa. Maka ketika beraktivitas, amati polanya. Oh, ini tuh ternyata bakatku. Oh, pantesan aja aku begini. Begitu. Nah, kalau sudah begitu teman-teman, maka enak banget deh. Kalau kita sadar potensi kita, maka kita jadi lebih produktif. Ketika sudah produktif, kemudian kalau kita sadar potensi kita, maka kita akan lebih mudah untuk berkembang. Kita tahu bagaimana cara mengembangkan diri dengan skill tadi, dengan attitude-nya, dengan knowledge yang kita miliki. Sehingga apa? Bakat yang kita miliki akan semakin bermanfaat dan bisa memberikan kekuatan bagi kita sendiri. Ya, wujudnya tentu dalam aktivitas yang produktif. Kalau sudah produktif, berarti kita bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, seru ya teman-teman? Nah, berikutnya begini teman-teman. Kalau tadi saya sudah berikan contoh bagaimana kita menemukan bakat dengan cara yang
mengamati gitu ya. Jadi kita melakukan aktivitas, kemudian kita amati polanya seperti apa yang muncul, dan itulah bakat kita. Tentu dengan 5 ciri bakat tadi, maka ada hal lain yang bisa kita lakukan juga, yaitu dengan menggunakan tes talent mapping assessment. Nah, apa itu TMA? Talent mapping ini di Indonesia ditemukan oleh Abah Ramaroyani, ya. Jadi beliau membuat sebuah alat tes, kemudian assessment ini untuk mengukur dan menggambarkan pola berpikir, perasa, serta berperilaku yang produktif. Jadi ketika teman-teman melakukan tes talent mapping assessment, maka nanti akan muncul ini. Bisa menggambarkan pola berpikir, kemudian pola merasa, serta berperilaku yang produktif. Nah, apa yang istimewa teman-teman? Talent mapping assessment ini berbasis pada bakat kuat atau produktif gitu ya, strength based. Kemudian tidak mengukur ability, tapi mengukur willingness, kemauan. Kemudian juga self-report, artinya apa nanti yang dihasilkan itu merupakan cerminan dari apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Jadi selama teman-teman mengerjakan dengan jujur, dengan baik, maka nanti hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang teman-teman isikan tadi. Cermin, seperti cermin. Nah, kemudian ada 2 fungsi untuk tes talent mapping assessment ini. Yang pertama, deskriptif. Jadi bisa menggambarkan kondisi kita seperti cermin tadi. Yang kedua adalah prediktif, di mana kita bisa melihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan di masa depan atau langkah-langkah yang bisa kita ambil dengan melihat hasil talent mapping assessment tersebut. Nah, seperti apa sih sebenarnya hasilnya? Yuk kita lihat yang pertama. Yang pertama ada urutan bakat, di mana di sini teman-teman menggambarkan 34 bakat berdasarkan riset dari Gallup, ya. Ada 34 bakat nomor 1 hingga nomor 34. Bakat 1 dan 7 merupakan bakat kuat. Artinya apa? Artinya dia muncul secara alami dalam aktivitas kita. Dorongannya natural, alami. Seperti tadi yang saya ceritakan tentang bakat relator. Bakat relator adalah individu yang memang senang sekali membangun persahabatan, membina hubungan yang harmonis. Makanya ketika dalam beraktivitas, baik itu mau naik gunung, di kantor, persahabatan, maka dorongan itu yang keluar. Dorongan untuk bisa menciptakan hubungan yang dalam, membangun relasi sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya dengan orang lain. Nah, kemudian bakat nomor 8 dan 14 sampai 14 adalah bakat pendukung. Ya, artinya dia mendukung bakat kuat kita. Dan bakat nomor 28 hingga 34 adalah bakat terbatas. Keterbatasan kita. Artinya apa? Ketika kita ngomongin bakat terbatas, berarti kita di sini kalau kita bakat ini tidak serta-merta muncul secara alami di kita, ya, karena dorongannya terbatas tadi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Kita bisa, cuma kita punya limit tertentu. Bagaimana bakat tersebut muncul dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, tidak perlu khawatir teman-teman ketika kita ngomongin bakat terbatas. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita siasati, tentu saja. Masih ingat cerita karet tadi? Yang kedua, kita bisa kolaborasi tentunya dengan orang lain yang memiliki bakat kuat di mana kita bakat lemah. Nah, contohnya di sini ada WOO nih sebagai sebuah keterbatasan. WOO adalah salah satu bakat di mana dorongan untuk bisa berbicara dengan orang asing itu muncul secara alami. Kalau bakat kuat. Tapi kalau terbatas, maka ketika bertemu dengan orang asing, maka tidak serta-merta ia mudah untuk berbicara atau membuka pembicaraan dengan orang asing. Jadi sebenarnya tidak masalah ya. Nah, oke. Tapi setidaknya ketika kita paham, maka akan lebih memudahkan bagi kita untuk bisa menerima. Kemudian kita bisa mensiasati bagaimana sih caranya supaya tetap bisa produktif dengan keterbatasan yang kita miliki. Berikutnya ada peta bakat teman-teman. Di sini dari tadi bakat urutan 1 sampai 14 tadi dipetakan, dibagi-bagi dalam 4 domain. Ada thinking, berpikir, striving, ketekunan, influencing adalah bertemu orang lain untuk mempengaruhi, dan relating, bertemu orang lain untuk kolaborasi atau kerjasama. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kira-kira kita ada di area yang mana, domain yang mana, profil yang mana. Ya, seru ya. Berikutnya, ada yang disebut dengan potensi kekuatan.
Dari kombinasi bakat yang sudah kita miliki tadi, yang di urutan tadi, maka akan muncul berbagai macam kombinasi potensi kekuatan yang bisa saja ini adalah salah satu referensi kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau sudah kelihatan begini kan, oh pantesan aja ya saya begini, deskriptif. Atau, oh ternyata saya bisa ya mencoba melakukan ini, prediktif. Jadi ini menarik sekali teman-teman. Nah, berikutnya ada lagi yang disebut dengan Strength Cluster Map. Di sini teman-teman menggambarkan peta aktivitas berdasarkan bakat dan juga pengakuan kita. Jadi kita bisa cross-check nih, apakah aktivitas kita sehari-hari sudah sesuai belum sih dengan bakat yang kita miliki. Kalau sudah sesuai, bagaimana cara kita mengoptimalkan? Kalau belum sesuai, apa yang kita harus lakukan? Nah, di sini ada berbagai macam referensi aktivitas yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan bakat yang kita miliki. Gimana? Jadi makin produktif ya rasanya ketika melihat hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman ini yang terakhir. Dari TMA juga kita bisa melihat tipologi. Artinya dari berbagai macam ragam aktivitas tadi yang diberikan dan kita lakukan, kita bisa menemukan berbagai macam tipologi. Katakanlah sebagai apakah kita educator, atau designer, atau misalnya kita kreator, atau misalnya kita commander dan segala macam. Dan ini pun sekaligus sebagai personal branding kita. Mau seperti apa sih kita? Dikenal seperti apa sih kita? Dengan bakat yang kita miliki? Kalau sudah begini, lihat personal brandingnya, wah, ternyata memang setiap orang itu unik, spesial. Jadi, sudah saatnya memang sepatutnya kita untuk bisa mengoptimalkan apa yang diberikan oleh Allah ini, supaya apa? Manfaatnya tak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kita bisa meluaskan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini adalah hasil dari talent mapping assessment. Tentunya setiap orang akan berbeda-beda dinamikanya, dan ini satu hal yang menarik sekali. Teman-teman, ini yang perlu diingat ketika kita ngomongin tentang bakat. Bahwa bakat itu tidak berdiri sendiri. Artinya ada hal lain yang juga melengkapi dan membuatnya jadi lebih optimal. Yang pertama adalah talent itu sendiri, kemudian ada attitude, ya, ada skill, dan juga knowledge. Jadi, teman-teman, setelah teman-teman sadar bahwa ternyata saya punya bakat A, saya punya bakat B, saya punya bakat C, maka langkah berikutnya adalah silakan asah dengan baik, gitu kan. Kemudian perkaya dengan berbagai macam pengetahuan, knowledge yang dimiliki, kemudian sempurnakan atau optimalkan dengan attitude yang kita miliki supaya apa? Supaya bakat tersebut bisa teraktivasi secara optimal sehingga manfaatnya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Makin luas manfaatnya. Ya, dan ini jadi satu hal yang menarik. Karena lagi-lagi, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Gimana? Belum puas ya rasanya? Gak apa-apa kalau belum puas. Kalau teman-teman belum puas dengan penjelasan ini, maka silakan bisa menghubungi saya untuk kita ngobrol lebih lanjut lagi. Dan juga boleh juga menanyakan beberapa hal di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita singkat mengenai bagaimana supaya kita sadar potensi kita, apa manfaatnya, dan bagaimana peran talent mapping dalam menemukan potensi yang kita miliki. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.